Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yep Ahakisa, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Musi Banyuasin dari SMK Negeri 2 Sekayu. Di video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah antara lain, saya telah berperan sebagai pemimpin pembelajaran dan bertindak sebagai coaching bagi rekan sejawat dan murid. Saya telah menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan membuat keyakinan kelas bersama murid, menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi, menghentikan pemberian hukuman kepada murid, dan meminimalisir pemberian penghargaan yang berlebihan, serta senantiasa berupaya bertindak sebagai manajer agar motivasi intrinsik dalam diri murid dapat terbentuk. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemampuan tersebut perlu didukung oleh pemahaman. Yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dapat diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Seorang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Selanjutnya, yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. 6. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran
yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dalam menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang aman dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep inti tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata dengan pemberian penghargaan secara berlebihan justru kurang efektif kita terapkan dalam pembelajaran, karena murid akan lebih tergantung dan senantiasa berpikiran apa yang akan mereka dapatkan jika ia melakukannya. Sehingga jika kita berhenti memberikan penghargaan atau reward, anak tidak akan berperilaku sesuai yang kita inginkan dan justru menimbulkan motivasi eksternal pada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berposisi sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidur saat jam pelajaran menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah diterapkannya keyakinan kelas yang dapat membuat siswa selalu tersadar akan tindakan yang akan melanggar nilai-nilai yang telah disepakati. Kemudian hal yang baik lainnya yaitu munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang paling sering saya gunakan adalah sebagai penghukum. Pada saat itu, saya merasa dengan adanya hukuman akan memberikan efek jera kepada siswa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ternyata apa yang saya lakukan dapat berakibat buruk pada murid. Ada posisi kontrol yang lebih baik, yaitu sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam segitiga restitusi. Saya hanya memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan melakukan tindakan tersebut dan belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah, agar menjadi kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.